kawan semua yang kami hormati, hari ini kita akan mengumumkan hasil rekrutmen, hasil verifikasi, hasil inputting data, hasil verifikasi faktual dan juga administrasi kepada publik tentang data-data yang sudah kami rekrut dari tahun 2019, kemudian di tahun 2020 sempat stagnan karena proses pandemi yang cukup panjang, sehingga kita di Papua lockdown di bulan April Maret, itu kita lockdown sampai kemudian di akhir tahun lalu, sembari menunggu hasil instruksi Presiden tentang penundaan PON, sehingga kami dari bidang SDM PON tidak beraktivitas selama pandemi Corona, sehingga di awal pertengahan tahun ini baru kita mulai lakukan verifikasi data untuk para relawan yang sudah mendaftar di kami di SDM PON sejak 2019 akhir. Dari hasil data yang kami himpun pada saat itu, yang terverifikasi 11.009 orang untuk yang kita buka di klaster Jayapura selama 4-5 hari berturut-turut. Dari hasil verifikasi itu kita sudah tetapkan 11.900 orang dengan asumsi PON itu dia berlangsung di bulan Oktober tahun 2021 tahun lalu. Tapi karena saya terus sampaikan tadi karena Corona kita menunda sampai tahun ini, sehingga di pertengahan tahun 2021 Panitia Besar PON melalui bidang SD melakukan verifikasi kembali rekan-rekan yang sudah mendaftar di kami relawan PON tahun 2019. Hasil verifikasi kami selama 5 hari di halaman kantor otonom, hasilnya sebanyak 2.700. Dan kemudian kami dari PON sendiri telah mendistribusikan tugas kepada subklaster Kabupaten Merauke, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan juga Kabupaten Timika. Hasil yang sudah rekan-rekan lakukan rekrutmen di 4 klaster itu tercover sebanyak 15.886 orang yang sudah terscreening. Jadi saya perlu jelaskan juga di sini ada beberapa tahapan yang sudah kami lalui, yaitu rekrutmen, kemudian verifikasi administrasi, kemudian ada prosesi inputting data dalam sistem aplikasi PON, kemudian ada sistem penelitian data lagi oleh teman-teman TIK di dalam rangka verifikasi faktual online untuk semua rekan-rekan yang sudah terdaftar di kami. Setelah itu hasil ini kita juga serahkan surati kepada Polres di 4 kabupaten kota, yaitu Polres Jayapura, Polres Kota Jayapura, Polres Merauke, dan juga Polres Mimika. Hasil skrinisasi itulah kami sudah disurati oleh Polda dan kemudian diserahkan oleh Direktur Intelkam kepada kami sendiri di hari kemarin. Hasil yang sudah terverifikasi dan terskrinisasi kita di angka 15.886 orang. Kemudian tersisa yang belum diverifikasi atau yang belum diskrinisasi sebanyak 2.614 orang yang belum ter-screening. Dan dalam 1-2 hari ini kita akan kemudian komunikasikan dengan Polres-Polres setempat untuk kemudian bisa di-screening kembali. Untuk jumlah sebaran volunteer di seluruh klaster, untuk Kota Jayapura sendiri 6.000 orang, untuk Kabupaten Jayapura sebagai penyelenggara induk itu 6.600 orang, untuk di Kabupaten Merauke 2.000 orang, dan juga di Kabupaten Mimika 3.900 orang. Ya, kemudian dalam prosesi ini rekan-rekan semua sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan kemudian di hari ini tepat di tanggal 20 jam 18.00 kami dari Panitia Besar PON dengan resmi mengumumkan nama-nama ini. Jadi seluruh relawan yang sudah mendaftar di kami yang ingin mengecek nama-namanya, kita tidak menempel nama-namanya di gedung, tapi kemudian kita ada siapkan, PON siapkan website
Website ini akan kita bagikan ke semua link relawan yang ada, baik melalui grup Telegram, melalui grup Instagram, melalui grup WhatsApp, dan juga melalui grup Facebook. Jadi relawan-relawan yang sudah kami daftar ini, yang sudah terdata di kami, semua kami sudah pastikan bahwa semua ada di dalam grup-grup itu. Sehingga dalam rangka penyebaran informasi ini, kita akan juga melalui mengkomunikasikan ini melalui media-media, jajaran media sosial yang ada. Harapan kami semua rekan-rekan ini sudah bisa mengikutinya. Kita baru saja juga melakukan pelatihan-pelatihan selama 2 hari kemarin. Kita sudah melakukan pelatihan. Hasil pelatihan itu kita juga sudah rekam dalam bentuk recorder video. Jadi kemudian di tanggal 24 kita akan bagikan semuanya. Jadi tanggal 20 kita lakukan pengumuman. Tanggal 21, 22, dan 23 kita akan konsolidasikan semua pengumuman ini kepada semua rekan-rekan relawan. Minimal semua harus terkonsolidasi dan tahu informasi ini dengan baik dan benar, bahwa nama-namanya memang terdaftar dan terdata di kami. Seperti itu. Dan kemudian kita akan lakukan distribusi. Jadi ingin saya sampaikan di sini tugas penting yang ada di kita di bidang SDM, yaitu yang pertama tugas rekrutmen, tugas pelatihan, dan juga tugas distribusi. Sekarang kita sudah pelatihan sudah, rekrutmen sudah, hari ini kita umumkan tanggal 24 kita akan lakukan distribusi. Jadi distribusi tenaga relawan ke semua bidang di semua klaster. Seperti itu. Dan model distribusinya untuk Kota Jayapura akan kita gabung dengan PB-PON. Kita akan lakukan itu di halaman kantor otonom. Halaman kantor otonom tanggal 24 pagi. Jam 10.00 kita mulai. Dan nanti untuk klaster Kabupaten Jayapura, Timika, dan juga di Merauke akan mengumumkan di mana tempatnya oleh klaster itu masing-masing. Tapi yang jelas semua harus tanggal 24 bulan Oktober tahun 2021. Bulan September, saya ralat tanggal 24 bulan September 2021. Dalam prosesi distribusi relawan ini, kita juga akan lakukan satu, yaitu distribusi logistik. Jadi semua relawan, hak-hak relawan ada di ID card dan juga di logistik, yaitu pakaian. Kita akan distribusikan sekaligus di tanggal 24. Ada juga prosesi vaksinasi massal, kerjasama PB-PON, KNPI, dan juga TNI Polri. Kemudian ada prosesi pembagian ID card, prosesi pembagian video hasil pelatihan kemarin. Dan juga ada penandatanganan fakta integritas oleh relawan. Kita sudah siapkan semua naskahnya, relawan datang tinggal menandatangani semua fakta integritas yang ada. Ya, saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Ada juga beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini, yaitu tentang rekan-rekan yang belum terdata kemarin, yang belum ter-screening kemarin. Nanti tolong menunggu 1-2 hari ini, kita koordinasi lagi nanti dengan rekan-rekan di pihak kepolisian, dan kemudian kita akan umumkan lagi kemudian. Tentunya sebelum tanggal 24. Cukup sekian informasi dari kami. Jadi untuk vaksin ini kita harapkan bahwa instruksi Presiden kepada kami di PB-PON bahwa seluruh insan olahraga, apalagi relawan yang terlibat secara aktif, secara langsung dengan kepanitiaan ini, wajib dilakukan vaksinasi. Apabila ada yang tidak divaksin karena ada penyakit bawaan, kita harapkan bisa membawa surat keterangan dokter yang tervalidasi. Seperti itu. Karena ini semua rekan-rekan yang mendaftar di kami, NIK-nya sudah terintegrasi juga dengan aplikasi Peduli Lindungi dari Kementerian Kesehatan, tapi juga kemudian tervalidasi juga dengan Dukcapil, dan juga dari sisi perbankan. Ya, saya ingin sampaikan lagi satu, bahwa pada saat rekan-rekan relawan datang untuk kita distribusikan, nanti juga ada penandatanganan spesimen bank rekening masing-masing. Kita sudah surati pihak perbankan, Bank BNI, Bank Papua, dan juga Bank BRI untuk standby di semua di tempat di mana kita akan lakukan pembagian atau distribusi logistik dan juga relawan. 1-2 hari ini data yang sudah ada ini kita akan surati kepada bank supaya minimal 2 hari ini pihak bank sudah bisa membuka rekeningnya masing-masing. Rekening yang berlogo PON, ada rekening dan juga ATM.
sehingga proses pembayaran honorarium kemudian ke pihak relawan tidak dilakukan secara manual oleh kami dari bidang SDM, tapi kemudian dasar kerjasama PON dan seluruh bank, itulah dasar pembayaran. Jadi nanti kemudian dari bank langsung kirim ke rekening para relawan masing-masing, sehingga diharapkan kepada semua rekan-rekan relawan juga bisa membawa KTP masing-masing, sehingga fotokopi KTP masing-masing, sehingga bisa langsung diserahkan kepada pihak perbankan untuk kemudian dilakukan spesimen penandatanganan bank. Ya, kira-kira dari kami seperti begitu untuk informasinya. Mungkin untuk websitenya bisa disebutkan? Oh ya, jadi untuk websitenya, saya ulangi, untuk website resmi itu adalah website www.pon20 angka Romawi 20 2021papua.com. Saya ulangi, semua bisa tolong ikuti di www.pon20 2021papua.com. Terima kasih.